Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam buat kita semua. Firman Tuhan malam ini saya bacakan di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, ayat ini sangat memberkati saya, dan malam yang indah ini biarlah firman Tuhan yang saya bacakan ini juga akan memberkati kita semua. Nah, puji Tuhan. Saudara, terkait dengan virus corona yang kita alami bersama-sama, dan bukan hanya di bangsa kita yang mengalami ini, tetapi hampir seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini. Dan ini kegoncangan yang sangat luar biasa bagi kita, sehingga pemerintah ambil bagian, ambil alih, dan menginformasikan untuk supaya kita tetap ada di rumah kita masing-masing, agar supaya virus corona ini tidak menyebar dan terputus rantai penyebaran virus corona ini. Nah, terkait dengan COVID-19 ini, beberapa hari yang lalu saya dengar satu kesaksian dari rekan saya, hamba Tuhan. Intinya bahwa akhir dari kesaksiannya, dia katakan bahwa dia disembuhkan dari virus corona ini. Nah, info yang lain, saya dapat kabar bahwa ada kawan kami hamba Tuhan yang justru meninggal karena terinfeksi virus corona ini. Kemudian ada banyak kawan-kawan saya juga hamba Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan yang sama sekali tidak terkontaminasi atau tidak terinfeksi virus corona ini. Nah, dari apa yang saya amati, dari apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, saya berpikir dan bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan yang lain disembuhkan, yang lain justru meninggal? Sehingga pada akhirnya saya mengambil satu kesimpulan lewat ayat ini, di mana memang jalan Tuhan itu bukan jalan kita, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Di tengah-tengah saya mengambil satu kesimpulan, saya ingat satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang sekarang sudah dipanggil Tuhan, sudah bersama-sama dengan Tuhan di sorga sana. Namanya pendeta almarhum Yusak Cipto. Ya, suatu ketika dia dipanggil untuk mendoakan ada jemaat yang sakit, lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah dia akan sembuh atau bagaimana? Lalu Tuhan berkata, pergi dan sembuhkan dia. Nah, akhirnya pendeta ini dia pergi dan dia sampaikan kepada keluarga orang yang sakit ini bahwa orang yang sakit ini akan disembuhkan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi setelah dia berdoa? Justru meninggal. Nah, akhirnya singkat cerita, dia pulang, dan beberapa waktu kemudian ada lagi yang panggil dia untuk minta doa karena hal yang sama, yaitu mengalami satu kesakitan. Ya, karena si pendeta ini cukup akrab lekat dengan Tuhan, dia bertanya pula kepada Tuhan, dan Tuhan berkata kepada dia, pergi dan sembuhkan dia. Sehingga pengalaman yang kemarin ketika Tuhan berkata sembuhkan dia, maka dikiranya si yang sakit ini akan meninggal. Akan tetapi ketika dia doakan dan sudah sampaikan akan meninggal, tiba-tiba orang ini justru malah mengalami kesembuhan. Lalu dia komplain kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, ya benar, pada waktu dia dipanggil pulang dia disembuhkan, dan pada waktu dia disembuhkan secara fisik, ya itu juga dia disembuhkan. Artinya apa? Lewat firman Tuhan malam yang indah ini, di mana Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita, jalan kita bukan jalan Tuhan. Oleh karena itu penting untuk supaya kita memahami cara kerja Tuhan. Nah, bagi mereka-mereka yang disembuhkan dari COVID-19,
sama seperti rekan saya hamba Tuhan ini, ya itu anugerah Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan berdaulat atas hidup dia. Demikian juga dengan mereka yang meninggal karena COVID-19 ini, Tuhan juga berdaulat atas hidup mereka. Intinya mereka sudah selesai mengakhiri tugas mereka, dan sorga terbuka, dan sorga sudah tersedia bagi mereka. Upah Tuhan sudah berikan atas hidup mereka. Nah, bagi mereka yang tidak terinfeksi virus corona ini, nah anugerah Tuhan juga, Tuhan tetap berdaulat atas hidup kita. Jadi baik kita yang tidak terinfeksi, kita yang terinfeksi dan disembuhkan oleh Tuhan, juga mereka yang terinfeksi dan pada akhirnya meninggal juga, semua dalam kendali Tuhan dan semua dalam kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan malam yang indah ini menyadarkan kita bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan buat itu baik dan sungguh sangat baik. Firman Tuhan katakan jalan Tuhan bukan jalan kita, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Puji Tuhan. Oleh karena itu malam yang indah ini biar kita tetap bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Memang dalam mengikut Tuhan terkadang segala apa yang Tuhan kerjakan penuh dengan rahasia, penuh dengan misteri. Tetapi percayalah, Tuhan akan berikan kepekaan kepada kita untuk kita mengerti segala sesuatu. Puji Tuhan, apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Mereka yang disembuhkan Tuhan jadi saksi. Saksikan bahwa hanya di dalam Yesus ada kesembuhan. Di luar Yesus tidak ada kesembuhan, karena Yesus penyembuh yang ajaib, tabib di atas segala tabib. Mereka yang meninggal karena COVID-19, sorga terbuka bagi mereka, dan mereka sudah mengakhiri hidup mereka dalam Tuhan, dan upah Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Dan kita yang tidak terinfeksi, mari kita bersyukur atas semua anugerah Tuhan, dan mulai hari ini berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Biar firman Tuhan malam yang indah ini memberikan kita kekuatan dan membuat kita untuk tetap bersemangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Selamat malam, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.